Bagaimana nasib Bupati usai Guru Supriyani divonis bebas? Setelah Guru Supriyani divonis bebas, publik kini menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Sekadar mengingat kembali, Surunudin sempat melayangkan somasi kepada Supriyani karena membatalkan perjanjian damai dengan Aibda WH. Namun, sikapnya itu justru membuatnya dipanggil oleh Mendikdasmen. Salah satu pihak yang menyoroti nasib Bupati Konawe Selatan adalah Dedi Mulyadi. Awalnya, Dedi menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru di mana pembina upacaranya adalah Bupati. Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara Bupati. Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-masing. Hal ini membuat Dedi heran. Biasanya pembina upacarakan Bupati. Hari ini tidak ada, kata Dedi heran. Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah Bupati meminta dia untuk bertemu. Namun dijawab Supriyani belum ada. Begitu juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. Yang aktif PGRI Provinsi dan Kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya, katanya. Ketua PGRI Kabupaten pernah datang? Tanya Dedi. Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali. Karena Ketua PGRI Kabupaten adalah Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan. Diketahui sebelumnya, Surunudin tak kunjung melaporkan Supriyani ke polisi sesuai dengan isi somasinya. Bahkan pihak Guru Supriyani sempat menganggap somasi tersebut cuma gertakan belaka. Menjawab hal itu, pemerintah kabupaten, Pemkab, Konawe Selatan, Konsel, saat ini menunggu arahan Bupati Surunudin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Kabupaten Konsel Anas Masud saat ditemui di Konsel Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam, setelah dikeluarkan pada tanggal 6 November tahun 2024 lalu. Ia belum ada permintaan maaf dari Supriyani, tetapi kami masih menunggu arahan Bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari Bupati, kata Anas Masud. Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah, Pemda, adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aibda Wibowo Hashim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi dilakukan di rumah jabatan, Rujab Bupati Konawe Selatan. Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut, ujarnya. Anas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito. Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan, jelas Anas Masud. Guru Supriyani kini fokus ingin mengajar kembali usai divonis bebas hakim. Vonis bebas yang diberikan pada Guru Supriyani menimbulkan reaksi tak puas dari kubu Aibda WH. Bahkan, kubu Aibda WH malah menuding Jaksa Penuntut Umum, JPU, tak serius menangani kasus ini. Meski mendapat respon negatif, Guru Supriyani tampaknya tak terpengaruh sama sekali. Ia malah lebih fokus untuk rencana mengajar kembali ke sekolah. Supriyani menyatakan siap untuk kembali mengajar dan melanjutkan tugasnya sebagai pendidik. Ia merasa tak enak karena anak-anak didiknya sudah lama menunggunya. Rencana hari Senin akan kembali masuk untuk mengajar karena sudah ditunggu anak-anak, ujar Supriyani usai dinyatakan bebas, tanggal 25 November tahun 2024, melansir dari Kompas TV. Selain itu dirinya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua untuk memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan menginspirasi para siswanya. Sebelumnya, vonis bebas Guru Supriyani dibacakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Andulo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin,
tanggal 25 November tahun 2024. Supriyani SPD binti Sudiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Tambah Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano. Terkait putusan tersebut, kuasa hukum Aibda WH, Laode Muhram, mengatakan bebasnya Guru Supriyani karena jaksa penuntut umum, JPU, tidak serius menangani kasus tersebut. Termasuk dalam proses pembuktian perkara Guru Supriyani. Selain itu, katanya, JPU juga seolah cari aman karena keteledoran dalam melakukan penahanan terhadap Guru Supriyani. Iya, JPU tidak serius dan mencuci tangan, kata Laode Muhram Naadu, dikutip dari Tribun Sultra. Jadi, memang JPU tidak sungguh-sungguh dalam membuktikan perkara ini. Dari awal sudah tercium gelagat ingin menyelamatkan diri dari keteledoran mereka pada tahap P21 dan melakukan penahanan, jelasnya. Muhram mengatakan, Aibda WH dan keluarga masih sedih dengan vonis bebas tersebut. Hingga saat ini Aibda WH masih yakin bahwa anaknya mengalami luka di paha akibat dianiaya Guru Supriyani. Karena keluarga Aibda WH masih meyakini luka yang ada di paha anak mereka dipukuli Supriyani. Iya. Bahkan orang tua korban sedih dengan adanya vonis ini, kata Muhram. Muhram menyampaikan kurang seriusnya JPU dalam kasus ini, karena jaksa tidak mampu menunjukkan bukti lain di persidangan yang bisa menjadi pertimbangan untuk memutus perkara. Jaksa hanya meyakinkan hakim adanya bukti pemukulan dari keterangan korban D, anak Aibda WH dan 2 murid lain. Seharusnya JPU menghadirkan bukti-bukti lain sehingga bisa memperkuat adanya tindak pidana yang dilakukan Supriyani. Bahwa alat bukti petunjuk berupa keterangan 2 saksi anak dan 1 saksi anak sebagai korban dianggap sebagai satu alat bukti, ujarnya. Bagaimana nasib ex-Kapolsek Baito usai Guru Supriyani divonis bebas? Nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin menjadi sorotan setelah Guru Supriyani divonis bebas Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Saat ini keduanya ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk memudahkan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang ditangani Bid Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Seperti diketahui, ex-Kapolsek Baito dan Kasat Reskrim diduga telah melanggar kode etik karena meminta sejumlah uang kepada Guru Supriyani selama menangani kasus dugaan penganiayaan anak Aibda WH. Guru Supriyani melalui Kepala Desa Kades Wonuaraya, Rokiman diminta uang 2 juta rupiah agar kasusnya tidak berlanjut. Uang 2 juta rupiah itu sudah diserahkan Kades Wonuaraya ke Kasat Reskrim. Namun setelah itu, Kasat Reskrim kembali meminta uang damai 50 juta rupiah melalui Kades Wonuaraya. Dalam persidangan terungkap, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu atas perintah Kapolsek. Kini, setelah Guru Supriyani divonis bebas, kasus pelanggaran etika ini kembali diungkit tim kuasa hukumnya. Andri Darmawan, kuasa hukum Guru Supriyani meminta penanganan pelanggaran kode etik yang sudah berjalan di Bid Propam Polda Sultra dilakukan secara transparan. Terkait pemerasan atau permintaan sejumlah uang di tingkat penyidikan, kami akan kawal memastikan proses ini sampai di mana ujungnya. Kami minta agar kepolisian transparan terkait penegakan etik, tegas Andri dikutip dari tayangan Kompas TV pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Tak hanya itu, Andri juga meminta pihak-pihak yang melakukan rekayasa kasus Guru Supriyani untuk segera ditindak. Dari awal menduga tidak layak, hanya ada konflik kepentingan bahwa pelapor seorang polisi, penyidik satu kantor akhirnya sampai ke persidangan dan menimbulkan efek dan dampak begitu luas, ungkap Andri. Andri kini juga tengah memformulasikan tuntutan kerugian dan pemulihan nama baik atau rehabilitasi Guru Supriyani. 8 bulan kasus ini bergulir. Ibu Supriyani banyak mengalami tekanan. Keluarga tidak bisa bekerja. Suami terganggu bekerja. Ini harus dipikirkan, tukasnya. Sementara itu Guru Supriyani yang ditanya tentang permintaan sejumlah uang dari penyidik, mengakui hal itu. Dikatakan saat proses penyidikan itu ada penyidik yang datang ke rumahnya untuk meminta uang 50 juta rupiah agar kasusnya dihentikan. Yang datang di rumah itu penyidik. Dia menyampaikan ini kasus tidak bisa diselesaikan dengan damai. Katanya, ini berkas saya mau kirim ke jaksa. Karena itu dia minta uang sebesar 50 juta rupiah, ungkap Supriyani.